Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popularitas dan ketenaran memang penting dalam hidup kita, tapi lebih penting lagi seberapa besar hidup kita bisa membawa manfaat bagi sesama. Nah, untuk kali ini saya akan mengangkat topik tentang Hendra menjawab. Ini akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Rongso yang memiliki akun atas nama Susi Yana Susi. Ya, di sini beliau menanyakan, Bang, kalau saya beli besi A1 misalkan 5.000, A2-nya itu 4.000 dan saya jual campur ke peleburan, itu gimana kemungkinannya ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan nantinya, tapi saya pesan kepada sahabatku, tolong saksikan video ini sampai selesai karena nanti di bagian akhir juga saya akan memberikan catatan-catatan ya, berdasarkan pengalaman saya saat saya kirim ke peleburan. Nah, jadi supaya sahabatku nggak gagal paham nantinya, bisa saksikan sampai selesai. Nah, saya mulai di sini penjelasannya. Untuk beli ya 1 ton A1 ini harga Rp5.000. Nah, untuk 1 ton A2 ini harga Rp4.000. Nah, ini karena kebetulan beratnya ini sama, jadi bisa langsung kita ambil rata-rata ya. Rata-rata pembelian ini sama dengan Rp4.500 per kilo. Nah, selanjutnya untuk jualnya. Nah, kita asumsikan jual untuk yang A1 ya, ini harganya Rp6.000. Untuk yang A2 ini harganya Rp5.000. Nah, kalau kita jual campur ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya, ini harga jual kita ya ditentukan oleh pabrik, misalkan kebacanya di A1 semua, berarti harga jual ini Rp6.000 ya. Berarti kita ada keuntungan di sini per kilonya Rp1.500 per kilo ya. Ini diambil dari modalnya Rp4.500 per kilo, rata-rata jualnya Rp6.000, berarti ada keuntungan Rp1.500 per kilogram. Nah, terus kemungkinan yang kedua ya, dibaca oleh pabrik sama persis dengan kita belinya ya, 1 ton ya A1 dan 1 ton A2 ya, ini sama aja harga jualnya ya. Ini rata-rata berarti karena ini 6.000, ini 5.000, berarti rata-ratanya 5.500 ya harga jualnya. Nah, berarti kita ada keuntungan di sini Rp1.000 per kilo. Nah, ada kemungkinan yang ketiga ya, kebacanya di A2 semua dengan harga jual Rp5.000 per kilo. Berarti ada keuntungan di sini Rp500 per kilogram ya. Nah, keuntungan-keuntungan di sini yang saya paparkan ya, ini tentunya masih nanti dipotong dengan biaya operasional segala macam ya. Di sini saya hanya menghitung selisih antara harga jual dan harga belinya. Nah, ada kemungkinan yang keempat ya. Kemungkinan yang keempat yaitu pembacaan oleh ceker pabrik ini enggak sama. Misalkan ya A1 ya, ini kebacanya 70%. Dan A2-nya kebacanya di sini berarti sisanya 30%. Nah, berapa harga jualnya? Ya, supaya kita bisa ngitung untungnya. Nah, untuk menghitung itu ya, kita perhatikan dulu selisih antara harga jual A1 dan A2 ini adalah Rp1.000 selisihnya. Nah, untuk menghitung harga jual ini kita ambil misalkan dari A1 ya, yang harga Rp6.000 ya. Tapi di sini ada hilang 30% ke A2 ya. Berarti kita ngitungnya ya yang hilang dulu ya. Yang hilang berarti 30% dari selisih ya.
Rp1.000 sama dengan Rp300 ya. Berarti 6.000 ini ya, ini kan hilang 30%, berarti hilang 300, berarti 6.000 dikurangi 300 yang hilang ke A2 sama dengan 5.700. Berarti harga jualnya 5.700 ya. Ini berarti kita ada keuntungan ya, Rp1.200 per kilo. Ini seandainya kebaca A1 70% dan A2 30%, atau ya ada lagi kemungkinan kebacanya yang A1 lebih kecil. Misalkan A1-nya cuma kebaca di sini 20%, dinilai oleh checker 20% A1. Terus berarti A2-nya ini sisanya berarti 80%. Nah, berapa harga jualnya? Sama seperti tadi ya. A1 itu harganya 6.000. Nah, yang hilangnya 80%, berarti 80% kali selisihnya 1.000. Berarti sama dengan di sini Rp800 ya. Nah, di sini 6.000 dikurangi 800 ya. Ini sama dengan Rp5.200. Ini harga jualnya ya. Berarti ada keuntungan di sini ya, Rp700 per kilo. Nah, kita cek secara manualnya. Ini kan untuk ngitung cepatnya seperti ini ya. Nah, bener nggak kalau misalkan 20% A1 terus A2-nya 80% itu sama dengan harganya itu 5.200. Nah, cara ngeceknya seperti ini ya. Kebaca A1 20%. Ini sama dengan 20% dari berat barang yang kita jual tadi adalah 2 ton ya. Agak sini, mungkin agak ditaruh di bawah nggak apa-apa biar kelihatan ya. 20% ya kali berat barangnya tadi 2 ton ya, 2.000 kilo sama dengan 400 kilogram ya, dengan harga 6.000 kali 6.000, hasilnya Rp2.400.000. Nah, terus untuk yang A2 ini 80% kali berat barangnya 2 ton sama dengan berarti 1.600. Kebanyakan nolnya. Ini keasikan nulis nol. Nah, 1.600 kg kali harga yang A2 ini ya, harga A2 5.000, berarti kali 5.000 sama dengan 8 juta rupiah. Nah, kalau kita total ini 10.400.000 rupiah ya. Dengan hitungan tadi ya, ini 5.200 kita kalikan sekarang. Harganya jangan pakai yang harga A1 6.000 ya, di sini harga A2 5.000, tapi sudah pakai harga yang 5.200 karena ini harga rata-rata. Kita kalikan 5.200 harga jual kali 2 ton 2.000 ya. Ini juga sama dengan 10.400. Nah, ini cocok sama harganya. Jadi dengan cara manual ya, kita hitung A1-nya berapa, 20% itu berapa, A2 berapa. Nah, ini nanti akan sama dengan cara yang seperti ini ya.
Ini cara yang pertama seperti ini ya. Nah, ini bisa nanti dipelajari pelan-pelan. Kalau misalkan memang saya kecepatan cara menjelaskannya atau mungkin memang belum bisa ditangkap, bisa nanti ditanyakan lagi di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan tanggapi. Nah, untuk catatannya ya, jadi seperti ini ya sahabatku. Kalau untuk kirim ke pabrik, tolong hindari barang campuran ya. Karena apa? Ceker pabrik itu berdasarkan apa yang pernah saya alami, itu kan melihatnya itu kan biasanya dari tempat kejauhan, dia nggak akan melihat itu sampai selesai. Jadi ada strategi cara penyusunan barang dan lain sebagainya. Jadi nanti sahabatku bisa pelajari cara cekernya menilai barang tersebut. Ada yang kan bongkarnya pakai magnet, krem magnet itu ya. Nah itu ada yang misalkan cekernya itu memperhatikan saat 1-2 kali krem pertama misalkan dilihat terus dinilai, nanti di tengah itu dinilai, atau mungkin di krem terakhir itu dinilai lagi ya. Atau ada yang misalkan dia dilihat dari belakang seperti itu. Nah di macam-macam cara ceker itu menentukan harganya nantinya ya. Nah kalau untuk barang campur ini resikonya apa? Ceker pabrik pasti sudah punya standar khusus yang tidak mungkin dia merugikan pabrik tersebut. Jadi misalkan kita kirim separuh-separuh, separuh A1, separuh A2 ya, ini sangat kecil kemungkinan pabrik itu akan membaca paruh-paruh ya. Biasanya lebih besar nantinya dia ke A2-nya ya. A2-nya lebih banyak. Karena kalau dia A1-nya nanti lebih banyak, kita yang diuntungkan, pabrik mungkin akan rugi ya. Jadi dia mungkin bisa nanti baca A1-nya hanya 10% atau 30%, sementara nanti A2-nya lebih besar ya, padahal kita kirim barangnya itu sama persentasenya ya, paruh-paruh ya, 50% A1, 50% A2. Jadi sebaiknya kalau untuk kirim ke pabrik, kalau memang barangnya belum cukup, ditunda dulu untuk ngirim, jangan dipaksakan mencampur barang itu ya, kecuali memang sahabatku itu sudah sedikit main mata ya dengan cekernya ya. Ada strategi-strategi khusus, mungkin ketemu cekernya di rumah dan lain sebagainya lah, strategi bisnis ya, nggak perlu saya sampaikan di sini. Nah itu mungkin bisa ya, tapi itu bisnis yang nggak saya ini ya, nggak saya referensikan ya. Nah di sini yang saya sampaikan ini bisnis yang apa adanya ya. Jadi kalau bisa kirim A1 A1 ya, kirim A2 A2 ya. Kalau toh kecampuran persentase dikit-dikit, sebisa mungkin kita menutupi, misalkan A1 kecampuran 10% A2 ya, sebisa mungkin A2 itu ya, itu gimana caranya supaya itu nggak kebaca oleh ceker, jadi kebacanya nanti A1 semua ya. Nah sekian, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Susiana Susi ya. Mudah-mudahan usaha kalian, usaha Bos Susi ini itu bisa semakin sukses, amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.